Eh, Oke, ketemu lagi di episode kali ini. Saya lagi bersantai, jadi saya sempatkan untuk bikin episode ya, walaupun dalam perjalanan. Ya hanya sekilas saja kok saya kepingin membuat episode ini ya, yaitu persiapan dan mempersiapkan gitu. Karena jarang sekali orang membahas mempersiapkan dirinya sendiri untuk menjalani sebuah event ya. Saya tidak tahu juga apakah anda viewer ini tipe-tipe orang yang seperti saya ya. Saya ini adalah orang yang suka sekali membayangkan sebuah event, kemudian jauh-jauh hari mempersiapkan ya. Jadi mempersiapkan sepedanya, mempersiapkan apa aja sih yang perlu, terus ya tentunya mempersiapkan fisik ya, itu yang penting. Tapi di luar mempersiapkan fisik ya, jadi fisik itu artinya kalau Anda rutin berlatih, rutin bersepeda, Anda tidak perlu khawatir tentang fisik Anda ya. Seperti Bromokom kemarin, sebetulnya saya itu tidak terlalu risau ya tentang fisik saya. Yang lebih saya khawatirkan yaitu persiapan sepeda saya malahan ya. Sepeda saya yang pakai itu malah sepeda yang belum pernah saya pakai sama sekali, yaitu Chapter 2 TR itu kemarin, dengan profil ban yang belum pernah saya juga pakai sama sekali, yaitu nanjak tapi profilnya tebal 6 cm, Aero Wheel Set. Dan lagi kombinasi bannya juga enggak, saya anggap itu enggak sesuai, karena lebar rim dari Dura-Ace C60 itu lebar, tapi ban yang saya pakai Continental GP Classic itu 25, harusnya 28 atau 30, tapi itu adanya 25 yang saya pakai ya. Jadi agak deg-degser waktu itu ya. Tapi syukurlah semuanya berjalan dengan baik ya. Jadi saya merasakan atau menemukan bahwa mempersiapkan sesuatu event itu adalah seni ya. Jadi ibarat orang memasak itu, ada yang bilang bahwa memasak itu seni ya, tapi mempersiapkannya itu juga seni, karena bahan-bahan masakan apa yang harus Anda siapkan itu, kalau Anda memilihnya dengan baik di depan Anda masak, pasti hasilnya juga luar biasa ya. Misalnya dagingnya gimana, bumbu-bumbunya gimana ya, atau kualitasnya gimana, sayur-sayurannya itu segar atau tidak ya. Seperti itulah ya. Seperti itulah saya mempersiapkan sebuah event ya. Taruh aja event yang dulu EJJ itu yang bulan Februari, saya sudah mempersiapkan dengan matang bahwa saya akan memakai sepeda ini. Kemudian jauh-jauh hari saya sudah mempersiapkan bahwa itu akhirnya saya ganti one by ya. Kemudian wheel setnya, saya nggak nyangka bahwa wheel setnya saya bakal memakai karbon ya, Strummer kiri-kiri itu. Tadinya saya sudah mempersiapkan untuk alloy aja, tapi last minute sama Erik, nggak usah, pakai karbon aja ya. Ya udah, saya pakai karbon. Awalnya saya deg-degser karena karbon 7 hari perjalanan dengan rute yang sama sekali blur. Kalau terjadi apa-apa gimana? Ternyata tidak ya, syukuran. Nah, event Bromokom kemarin juga ya, tapi Bromopolnya kemarin saya sudah mempersiapkan bahwa saya akan memberanikan diri mencoba nanjak dengan wheelset
profil 6 cm. Saya mau merasakan gimana ya. Frame sepeda sih saya tidak masalah, karena memang frame sepedanya itu sudah cocok dengan karakter all round climbingnya itu, chapter 2 Tere itu. Nah, untuk mempersiapkan fisik saya waktu itu, saya latihan nanjak Surabaya Surya dengan menggunakan MTB XC. Ya, saya bersyukur bahwa saya latihannya dengan MTB. Itu yang membuat saya mampu untuk menggenjot profil 6 cm, profil tebal itu. Alhasil saya puas dengan hasilnya ya. Dengan hasil Bromocom kemarin saya benar-benar puas. Jadi makanya episode kali ini saya rasa sih saya perlu membuat bagaimana sebetulnya Anda ini kalau mempersiapkan sesuatu matang di depan, hasilnya itu pasti sudah di atas rata-rata tingkat kesuksesannya daripada Anda tidak siap loh ya. Kembali lagi waktu itu EJJ, saya sudah membayangkan bahwa saya kepingin membawa tas ini, tas itu ya, di tipe yang seperti ini, tas ini dan itu. Dan kemudian saya membawa bib shot cukup satu saja, maksudnya dua ya, satu yang saya pakai dan satu cadangan itu, karena saya sudah waktu itu mensimulasi kalau satu tas saya isi dua bib shot, maka tasnya itu akan menjadi besar dan kemudian pastilah juga lebih berat ya. Dan saya juga tidak melihatnya ada gunanya, karena sepanjang perjalanan 7 hari itu saya loh hanya memakai satu bib shot. Yang satu itu jarak saya pakai hanya cuman sebentar aja, kemudian saya ganti lagi. Pikir-pikir sebetulnya cukup satu bib shot. Ya itulah seninya mempersiapkan ya. Kalau Anda sudah mempersiapkan sesuatu dengan matang, Anda jalani, Anda merasa sreg. Kemudian perjalanan itu akan terasa jauh lebih enak ya. Oke, nah hari Minggu yang akan datang ini ada event Duro. Duro itu on and off road ya karakternya, bukan seperti Bromocom yang on road tarmac. Walaupun nanjaknya 2000 meter elevasi, tapi Duro ini tidak menentu. Kita sama sekali tidak tahu kondisi jalannya gimana, apalagi hampir tiap hari di lokasi sekitar itu hujan terus ya. Nggak tahu ini Mei, tapi masih tetap hujan. Jadi nanti kondisi jalanannya mungkin becek, mungkin jembrot ya, mungkin apa, tidak menentu, kita tidak tahu gimana. Tapi itulah seninya ya. Di rumah ada sepeda MTB XC, mungkin itu yang akan saya pakai. Nah sekarang saya tinggal mempersiapkan dan memvisualisasi kira-kira mana yang lebih enak, memakai ban yang 2.0 atau ban yang lebih gondrong lagi, lebih besar, yaitu 2.4 ya. Yang 2.0 itu tipe bannya itu Continental Race King, sedangkan yang 2.4 itu Continental Trail King depan dan 2.3 Mountain King belakang. Semuanya dari Continental. Kalau seandainya saya memakai 2.0, pastinya lajunya akan lebih cepat ya. Tapi apakah cepat itu yang terbaik untuk kondisi dulu nanti, kita juga belum tahu. Saya belum tahu. Dan ingat, orientasi saya bukan untuk cepat-cepatan waktu, tidak. Jadi orientasi saya nanti adalah perjalanan
yang menyenangkan, perjalanan yang saya kepingin lihat-lihat begitu. Jadi prioritas mungkin bukan yang cepat-cepatan ya, tapi kenyamanan. Ya, jadi opsinya kan yang ban Trail King sama Mountain King itu ya, yang 2.4 atau dan 2.3 kombinasi, bannya lebih tebal, lebih gondrong. Ya. Terus di rumah saya juga ada Marine full suspension. Nah, itu juga saya harus pertimbangkan ini. Apakah saya membawa yang Trail XC atau yang Marine Reef Zone full suspension. Nah, ini sedikit maju mundur saya. Yang mana ini? Yang lebih ideal yang mana ini? Ya. Belum lagi nanti saya akan memompa berapa sih? Ya. Akankah saya memompa di atas 30 psi atau di bawah 30 psi untuk merasakan empuknya perjalanan? Nah, semua ini sudah ada di kepala saya. Tinggal saya nanti on the last day, jadi hari terakhir persiapannya, jadi malam sebelum yaitu malam minggunya itu bagaimana nanti final day preparationnya itu ya. Nah, terus belum lagi sepatu, saya punya sepatu 2, yaitu yang XC7 dan yang AM7 yaitu. Tapi saya rasa kok saya lebih cenderung ke AM7 ya, karena ada waterproofnya gitu, lebih waterproof gitu. Ya itu. Ya. Jadi bayangkan, ya saya lah tipe orang yang seperti itu, suka sekali mempersiapkan sebuah event ya. Kadang di malam terakhir pun saya bisa berubah pikiran ya, tentang berapa pressure yang saya harus pompa. Bahkan paginya sebelum saya jalan pun, kalau saya nak merasa stroke, saya harus ulangi lagi. Entah itu saya isi lebih atas atau saya kurangi agar lebih empuk. Ya itu. Terus persiapan apalagi fisik. Kalau dulu 100 km sih saya rasa ya saya mampu lah melakukannya itu, walaupun tidak ada persiapan fisik secara khusus ya. Karena selama ini endurance saya sudah saya anggap cukup ya. Jadi minggu ini saya mungkin agak santai sedikit lah. Kalau ada waktu mungkin ya saya akan sekali aja ke Surabaya Surya PP lagi nanti hari Kamis, yaitu besok lusa, sebelum nanti saya rest, dan kemudian Minggu acara Duro ya. Ya, jadi menarik kan kalau saya bisa ngomong persiapan ya, apa yang ada di benak saya, apa yang ada di pikiran saya tentang Oke, kita lanjut ya. Jadi semua ini menarik ya. Kalau saya bisa ungkapkan apa yang ada di benak saya tentang mempersiapkan sesuatu event itu ya. Jadi saya merasa itulah seninya itu di situ ya. Jadi selain dari saya menjalani pada hari H ya, persiapan sebelumnya itu menjadi daya tarik sendiri gitu. Ya, jadi itu saja sih episode kali ini. Adakah Anda orang yang tipe-tipe seperti saya, yang banyak menyita waktunya juga untuk mempersiapkan suatu event? Kalau iya, menarik kan? Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.